Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku kelas 9 hari ini kita bisa bertemu pada pembelajaran matematika dengan media video yang nanti akan Bapak uploadkan di channel YouTube. Nah, nanti pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Kemarin gambaran-gambarannya sudah Bapak sampaikan di Google Classroom dengan adanya modul yang Bapak berikan pada pertemuan sebelum ini. Nah, hari ini Bapak akan fokuskan pada satu pembahasan yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung, fokus pada materi tabung terlebih dahulu ya. Nanti kita akan pelajari unsur-unsur pada tabung itu ada apa saja, dilanjutkan dengan luas permukaan serta volume ya. Rumusnya seperti apa, bagaimana pattern atau misalnya cara mencari volume atau luas permukaan, dari mana awalnya rumus itu nanti Bapak akan sampaikan. Kita akan mulai nanti untuk absen seperti biasa, silahkan absen di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Lanjutkan nanti kalau misalnya ada diskusi silahkan diskusi di sana ya. Kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung terkait dengan, nah di sini sebenarnya bangun ruang sisi lengkung itu adalah tabung, kerucut, bola. Nah awalan Bapak akan sampaikan tabung dulu ya. Kalau tabung biasanya lebih mudah ya, lebih mudah. Kerucut juga sebenarnya ada rumus yang mungkin bisa merubah bahasan ini lebih mudah ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita fokuskan pada materi tabung terlebih dahulu. Nah ini unsur-unsur tabung ini ada di sini diameter ya. Ada diameter, tutup tabung. Ya tutup tabung sama alas tabung sebenarnya sama ya. Di sini alasnya segitiga, segitiga. Lingkaran ya. Alas sama tutup tabung ini lingkaran, diameter tuh ini sampai sini ya. Ingat diameter tuh ini sampai sini, jari-jari setengahnya dari diameter. Nah, di sini di R ya, R jari-jari. Kalau diameter ini sampai sini. Setengahnya adalah jari-jari. Selimut tabung ini adalah yang ini yang ya, selimut tabung ini. Nah, selimut tabung. Tinggi tabung dari bawah sampai atas, dari alas sampai tutup, nah, nanti ada tingginya. Ya, tinggi jari-jari ini selimutnya yang menyelimuti, pasti paham konsep selimut ya. Nah, alas tabung ini unsur-unsur pada tabung. Nah, kita lanjutkan. Jadi unsur-unsur nanti silakan dicatat bahwa di tabung itu ada diameter ya. Kita sudah pelajari di bab di kelas 8 ada yang namanya diameter, ada yang namanya jari-jari ya di lingkaran, luas dan keliling lingkaran juga sudah kita pelajari. Semoga kalian masih bisa mengingat luas permukaan, luas lingkaran seperti apa, terus luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada luas permukaan tabung. Nah, ini kalau misalnya tadi Bapak simpan sini dulu ya, supaya nanti kita akan bahas tentang dari mana nanti mungkin akan dari mana datangnya, misalnya ini kenapa jadi
L-nya pi R kuadrat ya, sama L-nya 2 pi R kali T dari mana. Nah ini kalau mencari luas permukaan ini ya, luas permukaan itu dari jaring-jaring. Tadi kan kita sudah lihat bahwa tabung itu seperti itu bangun ruangnya ya. Nah, ketika dibuka, dulu juga pernah ya kita mempelajari ini atau yang ada di remedial membuat sebuah jaring-jaring tabung. Nah, hasilnya adalah di jaring-jaring tabung itu adanya 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, kalau misalnya kita bisa pelajari ini untuk mencari luas itu kan dalam ini ya, luas 2 lingkaran dengan luas apa ini? Persegi panjang. Jadi luas permukaan tabung itu terdiri dari dua luas lingkaran dan 1 luas persegi panjang. Nah, luas lingkaran itu pi R kuadrat ya, pi R kuadrat. Sedangkan yang kita tahu juga luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, di sini Bapak akan jelaskan kenapa di sini Bapak tulis pi R kali T, 2 pi R kali T gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena kalau misalnya kalian rubah lagi ke bentuk awal, persegi panjang ini pasti akan mengelilingi lingkaran ini. Nah, mengelilingi lingkaran ini. Ya, mengelilingi lingkaran ini. Jadi, di persegi ini pasti mengelilingi lingkaran ya. Sorry ini Bapak coret-coret ya supaya semoga kamu paham. Ya, persegi panjang ini mengelilingi lingkaran itu. Nah, jadi di sini panjang, ini lebar. Nah, lebar ini akan menjadi tinggi. Ya, tingginya. Nah, gitu ya. Sedangkan panjang ini adalah mengelilingi ini. Nah, mengelilingi lingkaran. Nah, karena tadi mengelilingi berarti bahasanya adalah berapa keliling lingkaran, ya. Rumus keliling lingkaran itu kan pi R, ya. Ya, benar? Rumus keliling lingkaran itu 2 pi R ya. Keliling lingkaran itu 2 pi R ya. Nah, jadi ditambahkan di sini panjang kali lebar. Sebenarnya kalau misalnya kamu menyebutkan pi R kuadrat ditambah misalnya, ditambah P dikali L, yang penting kamu paham P-nya kayak gimana, L-nya kayak gimana, gitu ya. Itu juga sudah benar, tapi di sini biasanya ini akan P ini karena mengelilingi lingkaran, jadi 2 pi R dikali lebarnya ganti dengan T ya. Jadi pi R kali T ya. Nah, kalau misalnya luas berarti luas ini pi R kuadrat, ini juga pi R kuadrat ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ya. 2 luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ya. Kalau di sini Bapak tuliskan karena tadi 2 VR ya. 2 VR itu dari 2 luas lingkaran. 2 PR kuadrat itu jadi luas lingkaran itu PR kuadrat dikali 2 karena ada 2 luas lingkaran. P-nya tadi diganti dengan PR kuadrat yang ini ya. Kali T. Nah, karena tadi 2 VR-nya udah masuk di sini, R-nya ada di sini, ini PR kuadrat ya. Ini jadi 3 kan, kalau misal ke sini PR kuadrat ditambah T gitu ya. Ditambah T. Nah, jadilah
luas permukaan itu rumusnya menjadi 2 PR dikali R ditambah T. Ya, itu luas permukaan tabung. Seperti itu. Kenapa dia menjadi PR kuadrat? Sebenarnya konsep awalnya bisa juga di sini 2 luas lingkaran ditambah 1 luas persegi panjang. Karena memang luas permukaan tabung itu diawali dengan membelah, kalau jaring-jaringnya itu adanya 2 luas lingkaran dan 1 persegi panjang, luas persegi panjang. Itu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian paham ya pada pembahasan kali ini. Tadi sudah luas permukaan, kita ke volume tabung. Nah, kalau kita bahas tentang volume tabung, ya, itu pasti kalau volume itu adalah isi ya. Volume itu adalah isi ya di dalam ini nih, misalnya tabung ini ya. Volume itu isi. Beda dengan luas gitu ya. Luas permukaan berarti permukaannya yang dihitung ini isi pada tabung. Pasti yang dihitung adalah yang di dalamnya. Nah, kalau menghitung di dalamnya adalah hanya menghitung luas lingkaran ini, ya, luas lingkaran ini pasti ya yang dihitung dengan tinggi, pastinya tinggi tabung ya, tinggi tabung PR kuadrat ya. Luas lingkaran, ini luas lingkaran tadi sudah Bapak bahas bahwa luas lingkaran itu PR kuadrat ya. Nah, ini harus mengingat kembali bahwa kamu mengingat kembali luas lingkaran ya, keliling lingkaran juga harus diingat kembali. Luas lingkaran itu PR kuadrat dikali tinggi ya, tinggi tabung ya. Tinggi tabung. Jadi volume tabung itu PR kuadrat dikali T atau PR kuadrat T ya. Seperti itu. Untuk volume tabung. Nah, sekarang kita akan bahas ada satu buah contoh soal tentang tabung ini. Nah, di sini Bapak sudah siapkan. Jika tinggi tabung adalah 10 cm dan jari-jari lingkaran alas tabung 14 cm, maka luas permukaan tabung berapa? Nah, tadi kita sudah menggunakan langsung 2PR kali R ditambah T. Nah, di sini tinggal kamu memasukkan 2 karena di sini rumusnya seperti itu. Pi-nya nanti kalau misalnya Pi-nya bisa menggunakan 3,14, hitungannya lebih mudah pakai 3,14. Jika seperti ini, R-nya jari-jarinya itu 14 ya, 21 misalnya ya, kelipatan 7, itu silakan gunakan 22/7 supaya lebih mudah. Sini 22/7 kali 14 dikali 14 ditambah 10 hasilnya ya 2112. Nah, itu menjadi luas permukaan tabung ya. Jangan lupa di sini satuannya cm persegi ya. Kalau volume nanti satuannya bukan cm persegi tapi cm kubik gitu ya. Cm kubik karena kita bahasan volume itu adalah bangun ruang ya. Ya, gitu. Oke, nah sekarang karena tadi sudah kita pelajari volume yang soalnya silakan hari ini latihannya adalah soal yang ini ya. Jika tinggi tabung 10 cm dan jari-jari tabungnya 14 cm, maka luas permukaannya udah ada. Nanti untuk latihan silakan cari volume dari tabung yang tingginya 10 cm dan jari-jarinya 14 cm. Silahkan cari volumenya, nanti fotokan hasilnya pada Bapak langsung japri hari ini juga ya. Hari ini juga Bapak tunggu ya untuk nilai tambahan untuk kamu ya.
nilai tambahan. Oke, pertemuan hari ini Bapak cukupkan pada pembahasan tentang luas permukaan tabung dan volume tabung, serta tadi sebelumnya ada unsur-unsur dari tabung. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kerucut ya. Nanti kalian baca-baca dulu sebelum kita belajar tentang kerucut. Nah, pertemuan kali ini Bapak cukupkan, silakan absen pada grup WhatsApp dan silakan japri jawaban dari pertanyaan Bapak. Jika tinggi tabungnya 10 cm dan jari-jari alasnya adalah 14 cm ya, maka volume tabungnya berapa? Kalau ini luas permukaan, silakan untuk latihan dan pecekan ke Bapak adalah pertanyaannya adalah volume tabungnya berapa. Jangan lupa tambahkan satuannya apa? Sentimeter kubik ya, sentimeter kubik. Oke, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bisa kamu pahami, semoga mempunyai manfaat ya dalam pertemuan kita pada kali ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.